Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Saya akan bercerita sedikit tentang perkembangan pemahaman saya setelah 40 tahun membaca Quran terjemahan, lalu mengenal Feng Shui sekitar 25 tahun, dan baru mungkin seminggu inilah saya belajar sedikit primbon Jawa. Setelah saya membaca pembukaan buku dari Dharma Gandul, lalu saya mulai mengamati apa itu primbon Jawa, weton, dan lain-lain. Tadinya saya agak terpengaruh dengan pemahaman orang yang berbicara secara sembarangan terhadap primbon Jawa. Demikian juga banyak orang yang berbicara sembarangan terhadap Feng Shui. Demikian juga banyak orang yang berbicara sembarangan dengan Quran terjemahan. Ternyata setelah saya renungkan dari beberapa informasi pembelajaran saya secara pribadi, bahwa dulu saya udah pernah dengar bahwa kejawen itu adalah kebudayaan akhlak pertama. Budayaan akhlak pertama yang ada di muka bumi. Kenapa? Ya karena Nabi Adam itu lahirkan turun ke bumi ini ke wilayah Asia yang waktu itu masih menjadi satu. Belum ada Nusantara ini karena belum ada pemanasan global yang menenggelamkan daratan yang berada di bawah kurang dari 200 meter. Nah, kita sepertinya menganggap biasa judul kota Solo. Ternyata Solo itu memang artinya sendiri. Dan Nabi Adam, ya kita tahu bahwa di sana ada sangiran Pithecanthropus erectus pertama. Di situ saya pernah ke sana, tertulis Adam. Makanya pertemuan antara Adam dan Hawa membutuhkan waktu kurang lebih 300 tahun bertemu di Jabal Rahmah di Timur Tengah sana. Ya kalau jarak tempuhnya dekat nggak sampai 300 tahun. Jadi kenapa didukung dengan data-data yang terbaik? Artinya Nusantara ini ya bumi yang dinamakan tanah surga, seperti yang diungkap oleh Kiai Haji Fahmi Basa. Kenapa? Karena semua tumbuhan hidup di sini sesuai dengan petunjuk ayat Quran tanah surga. Dan juga cerita Nabi Nuh di cagar budaya Gunung Padang di Cianjur, itu 4 lapis. Lapisan terbawah adalah situs pembuatan kapal Nabi Nuh. Lalu berlayar mendarat di daerah sekitar
Laut Tengah sana. Ya kalau kapal itu di situ-situ aja ya nggak mungkin dibuat kapal. Kapal itu pasti berlayar jauh. Cuman orang kadang kita ini terbodohi oleh ilmuwan-ilmuwan yang memang suka menyimpangkan petunjuk Tuhan kadang. Ya, begitu juga Feng Shui. Feng Shui itu ternyata satu pemahaman manusia terhadap komunitas gitu, terhadap satu komunitas, bagaimana mengatur satu komunitas. Itulah dikelompokkanlah karakter dasar dari manusia dalam sio-sio itu karakter dasar dari sekelompok manusia. Tapi kalau Primbon Jawa itu adalah kita mampu membaca diri kita. Ya wajar zaman Nabi Adam kita mempelajari diri kita karena kita masih pengen tahu siapa diri kita waktu itu. Ya mulai dari garis tangan, mereka punya perhitungan, dan itu perhitungan itu cikal bakal matematik yang nantinya dikembangkan ketika Al-Quranul Karim turun sebagai penutup dari petunjuk yang tertulis dari pencipta yang dibawa oleh Nabi terakhir Muhammad SAW. Jadi ternyata antara Quran yang dari awal pembukaan Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas, dengan pengetahuan Feng Shui yang berkaitan dengan komunitas, lalu Primbon Jawa yang berkaitan dengan manusia secara pribadi. Nah, ternyata itu perjalanan yang memang sudah urut gitu loh. Dari mengenal pribadi, mengenal satu kelompok masyarakat, dan terakhir mengenal umat manusia secara keseluruhan. Nah, dianggap terakhir Quran sudah selesai karena akal manusia dianggap sudah sempurna, sudah bisa mengembangkan data dengan pemikirannya, sehingga membaca dengan sempurna. Jadi makanya perintah di Quran pertama Iqra, membaca. Membaca di sini bukan membaca kitab-kitab tulisan manusia. Kitab-kitab tulisan manusia itu ada setannya. Itu dinyatakan di dalam Quran. Setiap kamu buat kitab selain Quran maka didatangkan setan. Oke, sekarang ini orang nggak tamat baca Quran. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya terjemahan dalam bahasa terjemahan seluruh dunia. Dalam terjemahan itu kita tidak bicara benar atau salah ya, namanya yang menerjemahkan juga tergantung kapasitasnya. Yang mutlak itu adalah Quran dalam bahasa Arab yang sampai sekarang ternyata orisinal, tidak ada perubahan. Banyak yang mau memusnahkannya dan gagal. Dan di dalam Quran itu jelas menyatakan kesalahan-kesalahan manusia yang buat agama, termasuk yang buat agama Islam ini. Kenapa mereka nggak pakai Quran terjemahan secara benar? Mereka menggunakan hadis. Quran tanpa hadis mereka bilang tidak bisa dipahami, padahal Quran menyatakan itu adalah petunjuk yang detail. Udah dinyatakan petunjuk detail masih dipermasalahkan, ya namanya manusia merasa lebih benar dari Tuhan, ngerasa dia punya pemikiran. Ya begitulah cerita orang. Jangankan manusia ada yang gak suka, Tuhan pun ada yang gak suka. Ya setelah iblis bermain, memang udah ada komitmennya iblis akan menyimpangkan manusia. Ya kalau manusia sekarang tersimpangkan jauh dari kitab petunjuk untuk manusia, ya itu hal yang normal, hal yang wajar gitu loh, nggak perlu diperdebatkan. Kita nggak perlu berselisih bahwa Anda tidak sepakat dengan kitab bacaan yang diturunkan diterima Nabi Muhammad sebagai kitab yang sempurna.
Kalian masih nganggap itu tidak sempurna, butuh disempurnakan dengan kitab-kitab lain, ya sah-sah aja ya. Kalau nggak begitu ya nggak rame lah dunia ini. Itulah gunanya kita. Dunia yang nggak benar tuh bukan berarti kita harus prihatin ya. Kita gembira-gembira aja. Dengan dunia yang tidak benar tuh berarti kita bisa bekerja, beramal di situ. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.